Seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi, 8 Juli 2025. Kematian Arya menyisakan banyak tanda tanya. Kondisi jasadnya dinilai tidak wajar. Kepala dililit lakban namun tidak ditemukan bekas kekerasan. Rekaman CCTV menunjukkan Arya masih beraktivitas normal malam sebelumnya. Ia terlihat keluar masuk kamar, menyapa penjaga kos hingga membawa kantong plastik. Pada pagi harinya, jasad Arya ditemukan oleh penjaga kos yang memaksa masuk atas permintaan sang istri yang tak lagi bisa menghubungi korban. Yang menarik, rekaman CCTV juga menunjukkan aktivitas penjaga kos yang beberapa kali menengok jendela kamar Arya di antara pukul 00.27 hingga subuh. Polisi menyatakan masih mengumpulkan bukti dan juga menunggu hasil otopsi mendalam. Namun hingga 2 pekan lebih belum ada tersangka dan juga penyebab kematian yang diumumkan resmi. Kriminolog menilai kasus ini masuk kategori kematian tidak wajar dan juga menyarankan penyidik mendalami arah lakban, rekam jejak digital, serta kondisi lingkungan sosial korban. Kasus ini bukan sekedar kematian misterius, tapi juga ujian terbuka bagi penegak hukum untuk menjawab apa yang sebenarnya terjadi pada seorang diplomat negara. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah catatan Sinpo menyingkap tabir kematian diplomat Kemlu. Seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025. Korban ditemukan dalam kondisi kepala terlilit lakban, namun pihak kepolisian menyatakan tidak ditemukan bekas kekerasan di tubuh korban. Rekaman CCTV menunjukkan korban masih beraktivitas normal malam sebelumnya. Arya terekam keluar masuk kamar kos membawa kantong plastik dan menyapa penjaga kos. Jasadnya ditemukan keesokan pagi oleh penjaga kos yang membuka pintu kamar atas permintaan istri korban. Pada rekaman terpisah, penjaga kos terlihat berulang kali mengamati jendela korban di antara pukul 00.27 hingga subuh. Hingga kini, penyebab kematian belum diumumkan resmi. Polisi masih menunggu hasil autopsi lengkap dan mempelajari rekaman CCTV serta barang bukti digital. Kriminolog menilai kasus ini masuk dalam kategori kematian tidak wajar. Arah lakban, kondisi kamar, hingga keberadaan ponsel korban dinilai sebagai unsur kunci penyidikan. Kompolnas menyebut ada 3 lokasi penting yang sedang ditelusuri: kos-kosan, pusat perbelanjaan, dan tempat bekerja korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya. Baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Ya. Hingga lebih dari 2 pekan, belum ada penetapan tersangka atau penjelasan resmi soal motif. Kasus kematian Arya Daru Pangayunan memicu perhatian publik dan mengundang pertanyaan besar tentang transparansi penyidikan dan kepastian hukum. Pemirsa, lebih dari 2 minggu sejak jenazah dari diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan ditemukan di kamar kosnya dengan kondisi kepala terlakban dan juga ditutup selimut. Ini hingga hari ini belum ada kepastian terkait dengan akibat ataupun sebab pasti dari kematian korban. Apakah memang ada unsur-unsur pembunuhan atau justru murni karena bunuh diri. Sementara bola panas ini masih bergulir di publik, opini-opini publik masih begitu liar terkait menerka-nerka apa sebenarnya yang menyebabkan kematian dari diplomat tersebut. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar, Mas? Baik. Mas Bayu, membahas tema kita di hari ini terkait dengan membuka tabir kematian dari diplomat Kemlu ini, Mas. Apa yang menarik perhatian dari redaksi terkait dengan kasus ini, Mas? Ya, sebagaimana kita tahu ini sebuah kasus yang memang
cukup mengejutkan karena memang sejauh ini banyak spekulasi yang menyebut bahwasanya penemuan jenazah diplomat Kemlu ini disinyalir bukan bunuh diri. Ada sejumlah hipotesa yang kemudian mencuat di publik dan itu juga ramai juga diperbincangkan di sosial media. Oleh karenanya redaksi memilih tema untuk mengulas kasus ini karena memang menjadi perhatian publik yang sangat tinggi juga. Animo masyarakat untuk bagaimana mengetahui proses kelanjutan pengusutan penemuan jenazah ini tentunya menjadi concern buat kami Sinpo ID untuk kemudian mengabarkan kepada masyarakat. Sejauh ini sudah dilakukan langkah-langkah seperti kemudian dilakukan otopsi, terus kemudian pendalaman dari hasil rekaman CCTV dan tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban sebelum pada akhirnya ditemukan. Ini yang tentunya masih menjadi pendalaman dari aparat kepolisian dan kita harapkan bisa segera untuk kemudian diungkap ke publik seperti itu. Ini kan opini-opini publik, opini yang dibentuk juga oleh media dan juga publik di media sosial ini kan begitu liar, Mas. Apakah melihat dari Sinpo ID sendiri melihat apakah opini-opini ini terlalu dini terkait untuk menganalisis penyebab dari kematian korban ini, Mas? Ya, saya rasa masih terlalu dini untuk kemudian menyimpulkan bahwasanya penemuan jenazah diplomat Kemlu ini dihubung-hubungkan dengan hal-hal atau yang pernah dikerjakan oleh korban sebelumnya. Apalagi belakangan semakin jauh kaitannya dan itu bahkan menyebut bahwasanya Arya Daru pernah berperan penting dalam proses pengungkapan tindak pidana perdagangan orang ya di Jepang ini. Kemlu sendiri juga langsung menyampaikan bahwasanya peran Arya dalam proses tersebut juga jangan dikait-kaitkan dengan apa yang pada akhirnya terjadi saat ini. Ya, kita harap aparat kepolisian bisa segera kemudian mengungkap, mengingat saat ini kan masih dalam proses otopsi ya, dan hasil otopsinya pun juga masih sangat-sangat kita tunggu. Ya, kita harap publik masih bisa bersabar dulu, tidak kemudian berspekulasi menyatakan bahwasanya si A atau si B memanfaatkan situasi untuk kemudian menyalahkan pihak-pihak tertentu yang tentunya sangat-sangat merugikan kita sendiri sebagai masyarakat. Oleh karenanya Sinpo ID mencoba untuk meluruskan selama ini bagaimana proses penemuan jasad diplomat Kemlu tersebut untuk kemudian update by the time-nya kita coba untuk menyampaikan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh aparat kepolisian maupun tim dokter dari RSCM yang juga melakukan autopsi terhadap jenazah tersebut. Di satu sisi kan memang publik ataupun keluarga juga menantikan terkait dengan hasil otopsi dan juga pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan penyebab pasti dari kematian yang bersangkutan. Meskipun memang ada yang mengkait-kaitkan terkait dengan background dari yang bersangkutan merupakan pekerja ataupun diplomat yang pernah menangani berbagai macam kasus. Kemudian sementara dari hasil temuan di lapangan ini memang berdasarkan keterangan sementara dari kepolisian itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, tidak ada barang yang hilang, tidak ada kerusakan yang terjadi di lokasi. Dan ini kan masih simpang siur antara memang apakah pembunuhan atau justru bunuh diri atau ada penyebab yang lain. Ya, kita mencoba untuk menganalisis proses by the time-nya dan kita juga meminta pendapat dari sejumlah pengamat maupun kriminolog yang selama ini juga berpengalaman dalam menangani proses-proses penemuan jenazah yang memang pada akhirnya ada sejumlah hipotesa yang dipaparkan. Kita coba menyampaikan kepada masyarakat lewat Sinpo ID untuk kemudian bisa dilihat lebih lanjut di rubrik bongkar ya. Di mana di situ ada sejumlah peran-peran dari pihak-pihak yang menemukan itu bisa menjadi sebuah kunci untuk kemudian mengungkap bagaimana proses terjadinya penemuan jenazah tersebut dan setidaknya ada simpul yang kemudian bisa ditarik benang merahnya apakah ini berhubungan dengan peristiwa yang sebelumnya atau peristiwa yang kemudian akan terjadi selanjutnya. Ini yang tentunya
pihak-pihak yang berkaitan dalam proses penemuan tersebut itu juga bisa menjadi saksi ya. Dan termasuk salah satunya dari barang bukti elektronik yaitu handphone milik korban yang memang dinyatakan tidak aktif oleh istri sejak malam. Di mana kita lihat dalam sejumlah rekaman CCTV yang beredar, penjaga kos sempat beberapa kali mondar-mandir untuk melihat kondisi kamar dari depan ya. Berarti secara nggak langsung ini ada ada hal yang memang belum terungkap dalam proses bagaimana rekaman tersebut menunjukkan ada gestur dari penjaga kos yang memang diminta oleh istrinya untuk melihat kondisi suaminya yang ada di dalam kos tersebut ya, karena memang kos sebagai tempat yang privasi tentunya sebagai penjaga mungkin hanya cuma sekedar melintas saja kan kalau seandainya sebagaimana yang terjadi pada umumnya ya. Tapi ini bisa menjadi simpul awal di mana rekaman tersebut bisa menjadi simpul awal setidaknya mengungkap bagaimana proses penemuan tersebut, apakah nantinya bisa disimpulkan ini murni bunuh diri atau ada pembunuhan. Terlebih di situ ada 2 orang yang berperan dalam proses membuka kamar kos yang dalam tanda kutip memang itu kosannya cukup eksklusif juga karena memang bentuk kuncinya yang pakai kartu digital dan itu rekamannya jelas ya. Berarti secara nggak langsung ada upaya untuk kemungkinan mengungkap kepada publik bagaimana proses penemuan tersebut by the time digambarkan oleh pihak, ada 2 orang kalau nggak salah, yang satu penjaga kos, yang satu lagi yang bapak-bapak berjaket hijau itu yang mencoba untuk mendokumentasikan. Ini ada upaya untuk bersama-sama menjaga kredibilitas rekaman tersebut karena memang penemuannya juga memang harus kemudian terdokumentasi cukup baik juga ya. Kita harapkan ini bisa membantu aparat kepolisian bisa mengungkap lebih jauh motif ataupun penyebab terjadinya kematian dari Arya Daru seperti itu. Dari rekaman yang terekam di CCTV kamar kos itu kan terlihat bahwasannya pada pukul lebih dari jam 12 ataupun tengah malam, kemudian pada pagi harinya juga terlihat si penjaga kosnya ini kan mondar-mandir di depan kamar sambil sesekali melihat ke arah kamar korban itu dalam posisi ditelepon oleh sang istri. Apakah memang kalau kita melihat sang istri sudah ada firasat atau mungkin ini hal yang wajar juga tengah malam istri menelpon untuk melihat kondisi suami, apakah memang sudah ada firasat-firasat tentang gerak-gerik sebelumnya, Mas? Nah itu dia yang menjadi pertanyaan di publik ya. Oleh karenanya barang bukti elektronik yaitu handphone milik korban itu jadi salah satu kunci yang setidaknya bisa membongkar bagaimana proses penyebab ya, setidaknya penyebab utama dari kematian dari Arya sendiri. Karena mengingat seperti ini, kalau seandainya bunuh diri kan memang biasanya orang yang ingin ada hipotesa yang menyebut bahwasanya bila seandainya memang bunuh diri maka akan ada upaya ada barang-barang yang berserakan karena memang saat mau bunuh diri otak akan memberikan rangsangan kepada tubuh untuk kemudian menggerakkan sejumlah anggota tubuh untuk melakukan perlawanan. Nah ini yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan karena dalam proses penemuannya barang-barang yang ada di lokasi tidak berserakan. Ini yang tentunya jadi sebuah misteri tersendiri, terlebih korban juga tidak meninggalkan pesan apapun. Bila memang terjadi bunuh diri, pada umumnya ada pesan yang ingin ditinggalkan oleh korban kan, seperti itu. Nah ini korban meninggal tanpa meninggalkan pesan apapun, makanya satu-satunya bukti yang paling penting untuk mengungkap kasus ini adalah handphone milik korban. Ya kita harapkan ahli IT forensik dari aparat kepolisian kemudian bisa melihat lebih dalam lagi bagaimana bukti-bukti yang kemudian ditemukan
jika seandainya handphone tersebut sudah dibuka, dan ya kita harapkan ini bisa memberikan kejelasan lebih jauh lagi dan tidak meninggalkan lagi pertanyaan-pertanyaan di publik, karena memang sejumlah ini belakangan ini memang di sosial media banyak dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang pada akhirnya belum tentu kebenarannya. Jadi kita harapkan publik bisa lebih bersabar lagi, karena memang proses pengusutan kasus ini masih berjalan. Jadi jangan terburu-buru untuk kemudian menyimpulkan hal yang memang belum tentu itu terjadi seperti itu. Mas, kasus ini kan memang sudah viral di media sosial, sudah menjadi perhatian publik, bahkan publik juga sudah menerka-nerka terkait dengan hipotesa-hipotesa gambaran mereka sendiri terkait penyebab dari kematian korban. Apakah ini menjadi salah satu beban tersendiri bagi penyidik untuk segera mengungkap kasus ini, dan ini harus diungkap sebenar-benarnya karena memang ada tanggung jawab besar terkait dengan publik yang memang sudah menantikan kasus ini dibuka selebar-lebarnya, Mas. Iya, tentunya penyidik jadi ada dorongan bahwasanya penyidik dari aparat kepolisian untuk harus segera mengungkap kasus ini, karena memang menjadi sebuah perhatian publik yang memang mempertanyakan bagaimana bisa seorang diplomat yang memang memiliki peran yang cukup baik di institusinya untuk kemudian dia juga bekerja dengan baik, terus tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar, tewas dalam kondisi yang tidak wajar. Bahkan kalau kita lihat di sosial media, sejumlah rekan-rekan dari korban pun juga memposting kegiatan-kegiatan korban sebelum-sebelumnya yang memang kita lihat ya korban wajar-wajar ini saja. Merupakan sosok yang cukup humble juga dengan rekan kerjanya. Berarti secara nggak langsung kan korban ini punya kedekatan, punya chemistry dengan rekan kerja untuk kemudian bisa sama-sama membangun lingkungan kerja yang sehat. Terus tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar, tentunya sangat-sangat dipertanyakan apa yang terjadi di balik itu. Nah, ini yang kita tunggu dari profesionalitas penyidik dalam mengungkap kasus ini. Mengingat banyak puzzle ataupun teka-teki yang memang harus kemudian dihubung-hubungkan untuk kemudian bisa mengungkap siapa yang memang mengetahui penyebab kematiannya, setidaknya apa yang menjadi beban pikiran seorang Arya Daru untuk kemudian mengakhiri bila seandainya itu terungkap sebagai kasus bunuh diri. Kalaupun itu sebagai kasus pembunuhan, pihak-pihak siapa saja yang kemudian terlibat dalam pembunuhan tersebut. Jadi kita nggak ingin menyimpulkan ini sebagai bagian dari upaya bunuh diri ataupun pembunuhan. Kita sebagai media mencoba menyampaikan kepada masyarakat proses ini masih berjalan. Jadi harap tunggu, harap bersabar, karena memang kita publik juga menantikan kabar yang lebih pasti lagi. Jadi sehingga masyarakat bisa lebih tercerahkan lagi bila seandainya hasil otopsi maupun hasil penyidikan dari aparat kepolisian ini sudah bisa diungkap kepada publik. Seperti itu. Dan kita menantikan terkait hasil dan juga penyidikan dari pihak kepolisian ini dibuka selebar-lebarnya karena ini sudah kasus ini sudah viral dan ini sudah dinantikan oleh publik untuk menanti jawaban terkait dengan penyebab pasti dari kematian korban ini, Mas. Iya, tentunya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan mengungkap tabir kematian dari diplomat Kemlu. Dan Mas Bayu, ini kasus ini kan sampai menarik perhatian banyak orang, bahkan sampai dari Kompolnas sendiri turun tangan. Ini menyoroti ada 3 lokasi yang kemudian menjadi sorotan. Adalah yang pertama terkait dengan kos tempat tinggalnya, kemudian di kantor, dan juga perbelanjaan yang beberapa waktu sebelum ke kos kan sempat berbelanja. Kalau dari tempat-tempat
tersebut Mas dari rekaman-rekaman yang ada yang mungkin sudah beredar juga di media sosial. Dari Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya, kalau seandainya kita berkaca dari peristiwa yang ini kita lihat di sosial media ya, ini cukup ramai dibicarakan bahwasanya kenapa rekamannya baru diungkap setelah sekian lama penemuan jenazah ini terjadi. Ya, kalau seandainya dari kacamata Sinpo ID melihat rekaman ini pada akhirnya diungkap setelah aparat kepolisian kemudian menelusuri lokasi-lokasinya. Jadi kan nggak langsung pada saat peristiwa penemuan tersebut rekaman itu bisa langsung ditemukan. Karena memang harus ada rentang waktu bagi seorang penyidik untuk kemudian merunutkan tempat-tempat mana saja yang sudah didatangi korban di hari yang sama. Ya kan? Berarti secara nggak langsung ada penelusuran terlebih dahulu ya. Ya memang di sosial media cukup liar juga ya, menyebut bahwasanya korban pergi ke tempat A, tempat B, terus kemudian bertemu dengan pihak A, pihak B ya. Ini sangat-sangat kita sayangkan karena memang kabar tersebut disebarluaskan tapi belum terkonfirmasi secara penuh. Sementara dari yang sejauh ini sudah ditampilkan ke publik, sebagaimana kita tahu, korban memang sempat ke kantornya untuk kemudian pergi ke lantai 12 ke rooftop, terus di situ juga terlihat kalau kita lihat ya dari rekaman yang baru-baru ini ramai dibincangkan, yaitu sempat pergi ke rooftop terus kemudian seperti layaknya menikmati pemandangan di sana sebelum pada akhirnya turun terus beraktivitas seperti ya sebagaimana wajarnya lah. Terus kemudian pergi ke pusat perbelanjaan, terus membeli barang, terus nyetop taksi, kembali ke kosannya. Ini hal yang ya sebagaimana dilakukan bapak-bapak pada umumnya, cuma tempat untuk kemudian lantai 12 Kemlu mungkin bisa menjadi sebuah simpul yang kemudian setidaknya mengungkap tabir apa yang dialami korban sebelum ditemukan. Ini yang juga menjadi sebuah perhatian tersendiri oleh Kompolnas yang memang diungkap pada publik bahwasanya lokasi-lokasi tersebut menjadi salah satu kunci untuk kemudian mengungkap apa yang saat itu dirasakan oleh korban. Karena memang dalam rekaman kita lihat korban sempat melihat dari pemandangan di lantai 12 Kementerian Luar Negeri, ya seperti menikmati pemandangan ini yang tentu menjadi sebuah pertanyaan ya untuk kemudian kepentingannya apa untuk ke tempat itu, terus kemudian itu dilakukan sendirian tanpa ditemani siapapun, terus kemudian meninggalkan tempat tersebut, terus ada berbelanja, ya ini yang kemudian kita coba sampaikan secara apa adanya, tanpa dibumbui dengan adanya hipotesa-hipotesa yang memang ya cukup liar juga, karena memang di sosial media wah itu bermacam-macam isu kemudian saling dihubungkan, ada yang menyebut bahwasanya tidak bisa diatur lah karena memang dia punya idealisme dan sebagainya. Itu mungkin Sinpo ID mengatakan bahwasanya hal-hal yang memang terjadi di sosial media itu belum bisa dikonfirmasi sepenuhnya. Sebagaimana kita tahu sejauh ini aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, masih melakukan investigasi apakah ini termasuk pembunuhan atau termasuk upaya bunuh diri. Ya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik dan kita harapkan profesionalitas penyidik aparat kepolisian bisa terjaga dan kemudian menyampaikan kepada publik secara gamblang apa yang menjadi penyebab kematian seorang diplomat dari KMLU tersebut. Mas, banyaknya isu-isu liar di media sosial yang mengaitkan dengan latar belakang dari korban ini, dengan banyaknya hipotesa-hipotesa, banyaknya pengawas-pengawas, mungkin pengamat-pengamat di media sosial yang memberikan pengamatannya ini. Apakah
ini kemudian menjadi beban sendiri untuk kepolisian bahwa memang ini sebenarnya menuntut polisi bahwa ini kasus pidana, mengesampingkan sebab dari bunuh diri itu, Mas. Ya, kalau menjadi beban tersendiri, sepengalaman rekan-rekan Sinpo ID di lapangan yang memang memiliki kedekatan dengan aparat kepolisian juga, kita juga kan menjalin komunikasi dengan mereka. Menjadi beban dalam proses penyidikan mungkin enggak. Tapi kemudian mengarah ke pencemaran nama baik ini yang sangat-sangat disayangkan. Karena memang dari beberapa hipotesa yang menyebut bahwasanya Mas Arya ini ada hubungannya dengan sebuah organisasi ini, organisasi itu, terus kemudian melakukan tindakan yang di luar kepentingan itu yang tentunya sangat-sangat disayangkan ya. Terlalu awal untuk kemudian mendefinisikan bahwasanya ada peran pihak lain dalam proses penemuan tersebut. Sementara aparat kepolisian sendiri juga masih dalam proses mendalami bagaimana pada akhirnya penemuan jenazah, dan tim dokter pun juga sejauh ini belum mengungkapkan hasil otopsinya. Ya kan otopsinya masih berlangsung kan di RSCM. Nah ini yang tentunya sangat-sangat kita sayangkan. Publik, beberapa orang bahkan mengaitkan bahwasanya ini berkaitan dengan peran Arya dalam kerjanya dia sebagai seorang diplomat. Ya setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Tapi untuk kemudian dikaitkan dan dihubung-hubungkan hingga proses penemuan tersebut, ya saya rasa sejauh ini tim redaksi menilai hal tersebut kurang elok untuk kemudian disampaikan kepada publik ya. Makanya Sinpo mencoba untuk menyampaikan apa yang memang sejauh ini sudah diungkap oleh aparat kepolisian dan tim dokter yang menangani proses otopsinya. Ya kita harapkan publik tidak terlalu liar dan kemudian atau bahkan berimajinasi menghubung-hubungkan bahwasanya kematian Arya ini berhubungan dengan masalah-masalah lain ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang memang selama ini dikerjakan oleh korban seperti itu. Kalau kita melihat rentang waktu dari awal penemuan jasad korban sampai hari ini memang belum dikeluarkan hasil otopsi tersebut. Kalau melihat rentang waktu yang lebih dari 2 minggu ini, apakah ini menjadi waktu yang cukup lama? Sementara di luar ini kan opini-opini publik semakin liar menanti opini di satu sisi. Publik juga menanti hasil otopsi tersebut untuk dibuka sejelas-jelasnya. Kalau terlalu lama, apakah ini akan memunculkan opini-opini ataupun isu-isu lain yang mungkin lebih liar di luar, Mas? Sinpo ID melihat bagaimana proses investigasi ini bukan soal dari bagaimana waktu yang digunakan oleh aparat kepolisian kemudian menyampaikan pada publik ya. Bukan rentang waktunya, tapi dalam proses tersebut ada kehati-hatian. Karena memang ini merupakan sosok yang cukup berpengaruh di lingkungan kerjanya, punya peran yang cukup baik, terus kemudian ditemukan dalam kondisi tidak wajar, tentunya menimbulkan pertanyaan yang besar. Jadi ada unsur kehati-hatian oleh aparat kepolisian agar tidak kemudian memberikan statement-statement yang setidaknya merugikan pihak lain, baik itu korban maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan proses rangkaian peristiwa ini. Karena di situ kan ada, ya sebagaimana kita tahu di sosial media ada yang menyebut curiga dengan penjaga kos. Terus kemudian dalam proses penemuannya ada pihak lain, yaitu bapak-bapak yang mencoba untuk merekam, dia mencoba untuk masuk dari jendela, terus dengan sigapnya tiba-tiba dia sudah ada di lokasi yang ya begitu, teorinya terlalu liar. Sementara pihak yang ada di lokasi pada saat itu juga menginginkan adanya transparansi, mencoba untuk merekam second by second yang terjadi di
tempat kejadian perkara. Jadi secara nggak langsung kan juga ada upaya dari baik itu pihak penjaga kos maupun yang pihak lain yang ikut menemukan dalam prosesnya ya. Oleh karenanya kita harap publik lebih sabar lagi karena memang ini masih ditelusuri dan kita harapkan profesionalitas penyidik dalam proses melakukan investigasi ini tidak terganggu dan mereka tetap bisa menjalankan tugas-tugasnya. Sekali lagi yang bisa kita sampaikan kepada publik bahwasanya yang menjadi sebuah bukti kunci yang menyebabkan seorang Arya itu pada akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, kemungkinan besar itu ada di barang bukti elektronik milik korban. Baik itu handphone, laptop, ataupun jejaring media sosial yang memang korban ini miliki, email kah atau apa gitu yang memang pada akhirnya ini bisa menjadi sebuah kunci untuk mengungkap kotak Pandora kasus kematian korban seperti itu. Ini kan kalau kita melihat isu-isu yang beredar di lapangan dan juga kalau kita melihat kemungkinan ada dua kemungkinan. Yang pertama pembunuhan, yang kedua adalah terkait dengan bunuh diri. Kalau kita berbicara terkait dengan kasus bunuh diri, ini cukup langka mungkin dan juga bisa dikatakan aneh untuk kasus bunuh diri. Ini berdasarkan keterangan-keterangan dari para kriminolog juga yang mengatakan bahwasannya mungkin baru pertama kali ditemukan bahwasannya orang bunuh diri menggunakan lakban. Kalau dari catatan Sinpo melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini kita mencoba meminta pendapat dari kriminolog ya terkait bagaimana penemuan jenazah ini yang ditemukan dalam kondisi tidak wajar. Ada yang menyebut bahwasanya kalau ujung lakbannya itu berada di mulut berarti ada upaya untuk membungkam. Tapi kalau ujungnya itu berada di hidung berarti memang disengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi ada komponen-komponen lain seperti barang-barang yang tidak berserakan yang kemudian sewajarnya buat seorang yang melakukan upaya bunuh diri itu tentu membuat tubuhnya melakukan gerakan yang perlawanan meskipun dilakukan secara sadar untuk menghilangkan nyawanya sendiri, tapi ada perlawanan yang kemudian dilakukan oleh tubuhnya sendiri ya, karena memang ada stimulus otak yang menginginkan bahwasanya tidak terjadi ya kematian yang dilakukan secara tidak wajar dan disengaja. Ini yang tentu menjadi sebuah pertanyaan tersendiri. Ya tentunya ini kita serahkan lagi kepada aparat kepolisian dan tim dokter yang menangani proses otopsi. Kita harap bisa kemudian diungkap lebih jauh bagaimana proses penemuan jenazah di dalam kos. Apakah ini memang murni kasus bunuh diri atau memang ada pihak lain yang berperan dalam proses tersebut? Ya, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Kita nggak menutup ada hipotesa yang benar atau hipotesa yang salah, karena memang teori-teori itu ya sejauh ini di sosial media memang makin liar. Tapi kita harapkan masyarakat bisa lebih bersabar. Ya, yang tadi saya bilang bahwasanya ini masih dalam proses investigasi. Jadi jangan ya ditahan dulu lah untuk kemudian tidak kemudian menyebarkan hipotesa-hipotesa yang pada akhirnya merugikan sejumlah pihak. Terbaik itu korban, keluarga korban maupun pihak-pihak lain yang memang berhubungan dalam proses penemuannya. Apalagi dikaitkan dengan ya peran beliau sebagai seorang diplomat ya tentu jauh lebih luas lagi karena memang isunya makin liar kalau seandainya dihubungkan ke arah situ. Oleh karenanya kita berharap aparat kepolisian bisa segera mengungkap masalah ini, jadi tidak menjadi sebuah pertanyaan lagi. Ya janganlah terlalu berlarut juga dalam pengungkapannya. Setidaknya
kalaupun ada unsur kehati-hatian dalam proses pengungkapannya, by the time-nya itu bisa diupdate sejauh ini apa yang sudah ditemukan, sampaikanlah kepada publik. Terus kemudian kita juga menyampaikan secara gamblang dan sesuai dengan apa yang temuan-temuan yang terungkap. Ya, kita harapkan masyarakat juga semakin tercerahkan dan tidak lagi berspekulasi dengan teori-teori yang liar, sebagaimana kita lihat di sosial media seperti itu. Dan intinya masyarakat dan juga publik ini khususnya mungkin dalam hal ini juga keluarga korban tengah menanti agar kasus ini benar-benar dibuka sejelas-jelasnya kepada publik untuk menjawab mungkin isu-isu yang selama ini beredar di media sosial ataupun di luar sana terkait dengan penyebab mungkin banyak spekulasi-spekulasi terkait dengan penyebab kematian korban. Ini perlu ada penyidikan dan juga kejelasan dari pihak berwajib untuk segera mengumumkan. Yang pasti yang menjadi perhatian bersama adalah dengan adanya teori-teori yang memang menyudutkan beberapa pihak, tentunya ini bisa melukai perasaan korban juga ya, keluarga korban yang memang sudah ditinggalkan, terus ada hipotesa yang ya ternyata merugikan, ini yang sangat-sangat disayangkan seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan menyingkap tabir kematian diplomat Kemlu. Mas Bayu, ini juga berdasarkan keterangan dari kepolisian ataupun dari penyidik, berdasarkan hasil pemeriksaan pada lakban yang melilit kepala korban, ini tidak ditemukan sidik jari lain selain sidik jari korban. Kalau dari Catatan Sinpo melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini tentu sejauh ini ya, bila seandainya tidak ditemukan ada sidik jari lain, berarti ya kita masih bisa berspekulasi bahwasanya tidak ada peran pihak lain dalam proses kematian korban. Walaupun nggak menutup kemungkinan, ya makanya nggak menutup kemungkinan ada peran pihak lain juga yang terlibat dalam proses tersebut, sepanjang ditemukan alat bukti penguat. Oleh karenanya laptop, terus handphone milik korban itu bisa jadi bukti kunci untuk kemudian mengungkap apakah apa yang menjadi penyebab kematian korban. Ya kita harapkan ini bisa kemudian ditelusuri lebih dalam lagi, mengingat pekerjaan korban sebagai seorang diplomat memang memiliki peran yang penting. Terus apakah ini berhubungan dengan pihak eksternal dari korban sendiri yang kemudian pada akhirnya menyebabkan korban ini meregang nyawa. Ya tentunya kita harap ini bisa berjalan secara baik ya proses investigasinya, untuk kemudian publik pun juga bisa menilai bagaimana profesionalitas aparat kepolisian mengungkap kasus ini, sehingga publik pun tercerahkan. Tapi kalau seandainya kita lihat dalam kasus-kasus pembunuhan ataupun penemuan jenazah yang diindikasikan bunuh diri, kalau kita masih ingat beberapa tahun yang lalu itu pernah ada kasus penemuan jenazah di pinggir tol yang itu melibatkan salah satu karyawan sebuah TV nasional, ya kan? Dimana peristiwa itu cukup menyita perhatian publik, mengingat korban juga dikenal dekat dengan lingkungan kerjanya, terus tidak ada masalah yang sangat-sangat krusial. Tapi kemudian ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, dan itu bukti-buktinya tetap mengarah ke upaya bunuh diri.
Karena ada rekaman yang mengungkap bahwasanya ini kita lihat flashback di kasus yang sebelumnya ya. Ada rekaman yang menyatakan bahwasanya korban sempat membeli pisau, terus pergi ke jembatan penyeberangan sebelum pada akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Ini kan di kasus yang sebelumnya ya. Tapi aparat kepolisian pada saat itu setelah mengumumkan bahwasanya kasus tersebut didefinisikan sebagai upaya bunuh diri, tapi aparat kepolisian tetap membuka pihak-pihak lain yang ingin memberikan bukti-bukti tambahan. Berarti sekalipun investigasinya sudah ditutup, tapi aparat kepolisian juga masih membuka bagi pihak-pihak lain yang memiliki bukti tambahan yang setidaknya menguatkan bahwasanya kasus penemuan jenazah di yang sebelumnya itu bukan bagian dari upaya bunuh diri. Nah, nggak menutup kemungkinan hal tersebut juga bisa dilakukan dalam kasus ini. Sepanjang tidak ditemukan alat bukti penguat adanya keterlibatan pihak lain dalam proses kematian korban. Oleh karenanya ini kita masih lihat ya bagaimana investigasi ini berjalan, terus berdasarkan penemuan bukti-bukti baru, apakah di situ kemudian bisa disimpulkan ini upaya bunuh diri atau pembunuhan, ya kita harap penyidik dari aparat kepolisian bisa profesional dan mengungkapkannya kepada publik. Setidaknya dalam kurun waktu secepatnya, karena memang sebelum teorinya makin liar lah ya, sebelum teorinya makin kemana-mana, ya ini bisa segera terungkap dan publik pun tercerahkan seperti itu. Saat ini publik masih menantikan hasil otopsi yang tengah dilakukan di RSCM. Seberapa penting hasil otopsi ini untuk mengungkap tabir kasus ini, Mas? Mengingat dalam proses penemuan jenazah itu dikategorikan sebagai bunuh diri ya, karena belum ada sidik jari lain di lakban, terus keadaan kondisi ruangan yang terkunci dari dalam, maka hasil otopsi menjadi salah satu komponen paling penting untuk mengungkap penyebab kematian dari korban. Oleh karenanya nih hasil otopsi ini, bukan visum ya, hasil otopsi ini menjadi sebuah bukti yang bisa menguatkan detik-detik terakhir korban ini mengembuskan nafas. Makanya tentunya ini dilakukan dengan sangat teliti dan sangat berhati-hati agar tidak pada akhirnya merugikan pihak-pihak lain, termasuk korban. Udah jadi korban, terus kemudian hasil otopsinya belakangan menyudutkan ke arah sesuatu yang tidak baik, tentu kan makin terpojokan kalau di posisi korban. Ya kita harapkan ini bisa dilakukan secara hati-hati, terus juga dilakukan secara jeli, lebih detail lagi. Jadi publik kemudian bisa tercerahkan dan tidak menjustifikasi pihak-pihak yang berada di luar dari korban ini sebagai orang yang memang terlibat dalam proses tersebut. Ya ini karena memang sangat-sangat berpengaruh ya, opini-opini yang keluar di sosial media terus kemudian disebarluaskan oleh netizen, terus kemudian menyebut berhubungan dengan peristiwa ini, dengan perjanjian ini, dengan kasus ini. Ya ini yang sangat-sangat disayangkan karena memang masih terlalu dini, mengingat proses otopsinya pun juga belum dirilis oleh tim dokter. Ya kita harapkan masyarakat bisa lebih sabar lagi dan tidak kemudian semakin berspekulasi dengan menyebut bahwasanya kasus ini ada peran pihak lain dan kemudian merugikan sehingga mengindikasikan adanya pencemaran nama baik. Ini sangat-sangat disayangkan. Mas, kalau dari hasil otopsi nanti menunjukkan bahwasanya tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, apakah itu memang
serta-merta mengesampingkan bahwa penyebab dari kematian korban ini murni tidak ada unsur pembunuhan, murni bunuh diri atau seperti apa dari kacamata Simpo ini? Ya, itu dia yang tadi saya sampaikan ya, karena memang gini, sebagaimana kita lihat kasus penemuan jenazah sebelumnya, aparat kepolisian ketika sudah pada akhirnya melengkapi bukti-bukti yang memang menguatkan indikasi adanya upaya bunuh diri, terus kemudian menyampaikan pada publik bahwasanya kasus ini sudah selesai dan sudah ditutup, tapi ada kemungkinan aparat kepolisian juga tetap membuka bagi pihak lain yang setidaknya memiliki bukti menguatkan bahwasanya penemuan jenazah tidak terindikasi upaya bunuh diri. Jadi ada peran dari pihak lain yang kemudian mengakibatkan korban ini menghilangkan nyawa. Ini yang tentunya sudah kita lihat di proses-proses kasus sebelumnya ya. Karena memang aparat kepolisian tentu ingin lebih berhati-hati dalam menangani kasus ini, mengingat peran seorang Arya Daru ini cukup baik di kantornya, terus juga cukup sentral juga dalam sejumlah penanganan masalah hubungan antara Indonesia dengan sejumlah negara yang lain. Berarti secara nggak langsung tidak ingin mencederai kiprah seorang Arya Daru, tidak juga ingin mencederai kiprah polisi untuk kemudian secara profesional mengungkap kasus tersebut. Ya, oleh karenanya publik, ya lagi-lagi publik kita harap bisa lebih bersabar lagi ya. Karena kalau seandainya masih terus mengutarakan teori-teori liar yang menghubung-hubungkan, bahkan sejauh ini ada sejumlah hipotesa yang menyebut ada perjanjian-perjanjian internasional yang memang melibatkan diplomat Mas Arya ini dihubung-hubungkan dengan kematiannya ini yang sangat-sangat kita sayangkan. Karena memang Kementerian Luar Negeri pun juga sudah menyatakan bahwasanya pada para netizen dan seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mengkait-kaitkan semua peran-peran dan pekerjaan Mas Arya selama menjadi seorang diplomat terus kemudian dikait-kaitkan dengan kematiannya yang memang ditemukan secara tidak wajar ini. Ya kita harap pengungkapannya bisa segera dilakukan. Jadi publik tidak lagi berteori liar dengan berspekulasi dengan penyebab kematian Arya seperti itu. Dengan banyaknya teori-teori dan juga spekulasi-spekulasi yang beredar di luar, atau kita katakan ini bisa dikatakan investigasi media sosial, apakah Simpo ID melihat adanya ketimpangan kecepatan antara investigasi yang dilakukan ataupun teori-teori yang dikeluarkan oleh para netizen dengan lambannya proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat, Mas? Ya, karena memang kalau kita lihat sosial media itu kan jauh lebih simpel karena mereka tidak perlu adanya pembuktian. Mereka hanya melihat dari bagaimana detik demi detik proses ini terungkap di publik, baik itu dari rekaman maupun rekam jejak dari korban yang kemudian digunakan proses dalam tanda kutip cocokologi ya. Jadi saling dihubungkan ya detektif dadakan juga sih ya. Terus kemudian dihubung-hubungkan, disimpulkan sendiri, sementara aparat kepolisian yang memang kerjanya melakukan investigasi dalam proses tersebut kan tentu berhati-hati dengan mengumpulkan barang-barang bukti dulu ya kan, bukti-bukti yang ada di TKP, baik itu yang ditemukan di lokasi penemuan jenazah termasuk di lokasi-lokasi yang didatangi oleh korban. Ya kan. Dilihat dulu by the time-nya di situ korban melakukan apa saja, terus berkontak dengan siapa saja. Ya ini jauh lebih berhati-hati lagi ya, karena tidak ingin kemudian spekulasi liar ini menjadi sebuah kesimpulan yang tentunya
merugikan pihak lain, baik itu dari korban maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan korban. Ya, karena memang aparat kepolisian sebagaimana kita tahu mereka coba untuk profesional menjalankan proses investigasi dengan tidak kemudian menanggapi hipotesa-hipotesa yang keluar. Ya mereka hanya memastikan bahwasanya proses investigasi masih terus berjalan. Kita masih menunggu hasil otopsi dari tim dokter, dan hasil otopsi ini menjadi sebuah kunci, salah satu yang paling penting untuk kemudian mengungkap bagaimana sebab seorang diplomat dari Kementerian Luar Negeri ini menghembuskan nafas seperti itu. Kalau kita berbicara terkait dengan posisi keluarga atau mungkin dalam hal ini adalah istri sebagai orang terdekatnya, apakah memang dari catatan Sinpo sendiri melihat selama ini peran ataupun dari pihak penyidik sudah meminta keterangan dari istri ataupun keluarga untuk menambah jelas dari kasus ini, Mas? Ya, sejauh ini mungkin sebagaimana yang kita bisa sampaikan ya, aparat kepolisian tentunya mengantongi bukti-bukti tambahan, terus kemudian termasuk keterangan-keterangan dari para pihak terkait, dan keterangan dari istri korban menjadi salah satu kunci yang cukup krusial, mengingat istri korban juga mengatakan bahwasanya handphone milik korban tidak bisa dihubungi. Berarti ada upaya untuk menghindar dari komunikasi, terutama dari istri yang pada akhirnya membuat sang istri korban kemudian menghubungi penjaga kos untuk mengecek kondisi korban. Ya, kita harapkan semua pihak bisa lebih bersabar lagi menantikan bagaimana proses investigasi ini terungkap. Jadi jangan dulu berspekulasi liar dengan menyebut bahwasanya ini berhubungan dari kasus ini, terus dengan ada hubungan-hubungan lain, atau bahkan yang hipotesa-hipotesa yang menyudutkan korban. Ini yang sangat-sangat kita sayangkan. Ya, makanya Sinpo ID berharap masyarakat bisa lebih bersabar, dan kita sama-sama menantikan bagaimana hasil investigasi oleh aparat kepolisian maupun tim dokter dari hasil otopsi ini bisa diungkap ke publik secara gamblang, sehingga masyarakat pun tercerahkan seperti itu. Dan kita semua menantikan hasil investigasi tersebut agar memang terbuka sejelas-jelasnya untuk menyingkap tabir kematian dari diplomat Kemlu ini. Terima kasih Mas Bayu sudah hadir dan juga membahas tema kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV. Tentunya kami juga keluarga besar Sinpo TV mengucapkan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban. Kita juga berharap dari pihak kepolisian, penyidik untuk bisa sesegera mungkin mengungkap kasus ini ke publik untuk sejelas-jelasnya dibuka terkait dengan penyebab pasti, karena ini bukan hanya masyarakat tapi juga yang paling penting adalah keluarga menantikan penyebab pasti dari kematian diplomat luar negeri ini. Kita berharap sesegera mungkin akan ada jawabannya. Dan pemirsa, sekali lagi terima kasih, saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.